Nah, sekarang posisi saya berada di Jalan Perapatan Cuci Manah, sebelah makam keramat Pangeran Sapu Jagat atau Pangeran Suci Manah, Kelurahan Jagasatru, Kota Cirebon. Dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa Kota Cirebon itu dekat sekali. Ya, inilah makamnya di pusat kota Cirebon. Oke, kita masuk ke dalam. Mudah-mudahan ada bak kuncennya juga. Situs makam keramat Pangeran Cuci Manah, Pangeran Jagasatru, dan Pangeran Sapu Jagat yang berlokasi di Kelurahan Jagasatru, Kota Cirebon, Jawa Barat. Hoyong jarok kali biasa. Mana? Mau pengen jarok sini. Itu ada Pak Kuncen. Oh, ada pekerjaannya ya. Siapa yang mau jaroknya? Saya Oh, Bapak. Oh, sendirian. Barangkali Bapak bawa tamu. Oh, enggak, ini mah Ah. lagi nge-brep. Enggak, maksudnya cuman tawasulan aja biasa. Iya, itu ada Iya, Pak Kuncen. iya, Jadi iya, Bapaknya- iya, iya. Memang. Iya, iya. Ini masjidnya kayaknya. Oh, ya. Batasan saya, Raden Patah. Raden Patah, Demak. Ya. Oh, Mangga. mohon. Dia mah Jagasatru sarang saya. Suci Manah. Suci Manah. Assalamualaikum. Ini yang di dalam ini makam Pangeran Cuci Manah dan Pangeran Jagasatru. Sedangkan Pangeran Sapu Jagatnya ada di luar. Ini untuk tawasul di sini. Nanti untuk zikir khususnya adanya di Pangeran Sapu Jagat. Tapi boleh juga di sini juga untuk masalah zikir. Cuman jika punya keinginan khusus, hajat khusus, diawali dengan tawasulnya di sini. Berikut bertiga, Pangeran Suci Manah, Pangeran Jagasatru, dan Pangeran Sapu Jagat. Setelah selesai tawasul khusus di sini, dilanjutkan ke makam Pangeran Sapu Jagat. Ini makamnya. Nah, ini petilasan Raja Demak, Raden Patah. Abdi mah hoyong ka ditubalnya Pak. Mohon kayak gimana? Mohon sambil ya beda abdi sambil on beat. Assalamualaikum Pak. Insyaallah lah kayak kadidinya Pak. Lamun iya. Dan inilah masjid ketiga makam
yang ada di sini itu Pangeran Sucimana, Pangeran Jagasatru serta Pangeran Sapu Jagat. Ini makam Pangeran Sapu Jagat. Ini dikunci Pak Kuncen. Boleh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasul dulu di sini sebentar. Ntar dulu nanya dulu ke Pak Kuncen yang mananya yang Sapu Jagatnya, sebab ada 2 makamnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Pak Kuncennya, makam Pangeran Sapu Jagatnya yang ini makam Pangeran Sapu Jagat, yang ini makam Ratu Tanjung Malela. Ini mungkin perempuan sebab Ratu. Makam Ratu Tanjung Malela, yang ini makam Pangeran Sapu Jagatnya. Nah, saya mau tawasul dulu ya. Ini setelah tawasul khusus di makam Pangeran Sucimana dan Pangeran Jagasatru, maka dilanjutkan khusus zikirnya di sini di Sapu Jagat. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu menuju ke Keraton Kasepuhan Cirebon tuh. Ini menuju ke Pasar Kanoman Kota Cirebon. Nah, inilah petilasan Pangeran Walasungsang atau Pangeran Cakrabuana Bahu Sangkan Cirebon Girang. Ini sampingnya ini kantor kelurahan Lemah Bungkuk yang ini, sedangkan yang ini petilasan Bahu Sangkan Cirebon Girang, tempat halwatnya, tempat menyendirinya beliau, zikirnya beliau di sini di luar Keraton Kasepuhan. Beliau kalau zikir itu di luar Keraton Kasepuhan, namun masih di area keraton, ya di sini tempatnya. Ini udah dulunya itu masih tanah keraton ini. Kita akan masuk sebentar ya. Nah, sinilah tempat khalwat Pangeran Cakrabuana. Ini cuma segini aja, itu ada Al-Quran untuk ngaji. Jadi kalau yang punya hajat, punya keinginan yang baik-baik, bisa dizikir di sini, Nanti dikhususkan untuk Pangeran Cakrabuana atau Bahu Sangkan Cirebon Girang. Ini bisa untuk zikir di sini. Ini sampingnya itu kantor kelurahan. Ini dibuka 24 jam katanya. Jadi bisa untuk zikir semalaman di sini boleh. Ini khalwatnya Bahu Sangkan Cirebon Girang, Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walasungsang di luar Keraton Kasepuhan, yaitu di sini. Namun ini juga termasuk area Keraton Kasepuhan ring pertama. Siapapun boleh zikir di sini, baik pagi, siang, malam juga boleh. Itu ke Pasar Kanoman. Ini ke Pasar Keraton Kasepuhan Cirebon. Udah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada di Jalan Karanggetas, Kota Cirebon. Konon katanya hingga sekarang pun
belum ada yang berani para pejabat melewati jalan ini. Mulai dari presiden, gubernur, para menteri, bahkan wali kota pun kalau melintas lewat sini memakai mobil tidak bakalan berani. Ini jalan Karanggetas Kota Cirebon. Ini jalan Panjunan. Orang katanya jika pejabat lewat sini tidak lama kemudian akan runtuh jabatannya atau akan lengser. Ini namanya Jalan Karanggetas Kota Cirebon. Nah, ini yang paling sakral di Jalan Karanggetas yaitu Masjid Jagabayan. Ini Masjid Jami Jagabayan. Ini Masjid Jagabayan, dulunya itu di sini istilahnya pos pertahanan Keraton Kasepuhan. Ini jika di sini jebol, pos pertama jebol di sini, wah berarti Keraton Kasepuhan bisa hancur atau porak-poranda. Nah, disinilah Pangeran Jagabayan yang juga panglima perangnya Prabu Siliwangi datang ke Cirebon untuk meminta upeti kepada Keraton Kasepuhan yang dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah, namun tidak memberikan upetinya kepada pihak Keraton Pajajaran, entah Keraton Pajajaran, entah Keraton Galuh. Dalam sebuah riwayat di dalam film itu ke Galuh, namun tidak mau atau ditolak. Nah, setelah ditolak, Pangeran Jagabayan yang merupakan panglima perang dari Keraton Pajajaran, beliau malah masuk Islam. Di sini beliau diangkat menjadi panglima perang juga di Keraton Kasepuhan. Nah, disinilah dulunya itu sebuah pos keamanan. Udah termasuk ring 1 ini. Kalau zaman sekarang mungkin di depan Istana Negara Jakarta atau di Istana Bogor itu kan ada ring 1, ring 2. Nah, ini udah termasuk ring 1 sebab dari sini tuh ada lagi di situ pos penjagaannya lagi. Di sana itu yang dekat dengan Kasepuhannya itu. Kalau di sini pertama udah masuk wilayah ring 1, namun pintu gerbang utama menuju ke Keraton Kasepuhan yaitu di sini. Dulunya tuh pintu gerbang utamanya. Nanti dari sini diperbolehkan masuk, berarti di situ lagi ada pintu gerbang menuju Keraton Kasepuhan. Masih dari sini tuh ke sana masih ada 2 lagi. Gitu. Ini Jalan Karanggetas. Para pejabat setingkat presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota itu nggak akan ada yang berani lewat sini. Bisa rontok pangkat jabatannya alias bisa lengser. Ini mitosnya begitu. Dikarenakan dulu panglima perang dari Prabu Siliwangi, Pajajaran, Jagabayan itu tunduk sampai rontok ilmunya di sini. Jadi kalau ada orang sombong punya ilmu hitam, sombong gitu ya. Entah itu ilmu hitam dari ujung Pulau Banten, entah ujung Pulau Jawa, entah dari mana saja, pokoknya yang bersifat sombong. Saya ini sakti mandraguna, saya ini kebal, saya ini tidak mempan ditusuk, disodet, dikepruk, ditembak. Nah, begitu datang ke dalam Masjid Jagabayan ini, konon katanya bisa rontok, bisa hilang ilmunya. Begitulah beberapa riwayat yang menyebutkan. Mari kita masuk ke dalam sambil mau sholat asar dulu. Sebab saya belum sholat asar. Ini masjidnya ini. Jadi ini dulu tuh pos pengamanan, pos
keamanan atau pengamanan dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Ini termasuk ring A atau ring 1. Jika ring 1 ini jebol, maka ke Keraton Kasepuhannya bisa jebol pula. Ini dijaga oleh panglima perangnya yang bernama Pangeran Jagabayan. Pos ini kemudian dijadikan sebuah masjid. Nah, di sini kawan-kawan katanya kalau ada orang sombong itu punya ilmu hitam sombong, insya Allah datang ke sini bisa rontok ilmunya, bisa hilang aja. Jadi hilang aja gitu ilmunya. Ini masjidnya. Jadi kalau ada orang sombong, saya tidak mempan dibacok, saya tidak mempan ditembak, saya tidak mempan dikepruk misalkan. Datang ke sini sama ke daerah Panguragan, insya Allah bisa runtuh, bisa rontok ilmunya. Jangan sombong, dimanapun juga jangan sombong. Sekalipun bukan di Cirebon, ya dimanapun jangan sombong. Itu jalan Karanggetasnya aja, tidak ada yang berani pejabat lewat jalan Karanggetas. Presiden, gubernur, menteri, wali kotanya sendiri tidak berani itu jalan Karanggetas di depan mimbar dari Masjid Jagabayan ini. Udah sekian dulu, saya mau sholat asar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jalan Kebon Belimbing, Kota Cirebon. Sini ada suatu makam keramat yang benar-benar sangat keramat. Namanya makam Mbah Kyai Talka bin Subarka Wijaya Nyi Nursilah dan Putri. Ini konon katanya siapa saja yang berziarah ke sini dengan niat baik, insya Allah dikabul hajatnya. Begitupun sebaliknya, bila niatnya buruk ataupun jelek, maka di sini tidak segan-segan bisa istilahnya dibalangkan, dialungkan, dilemparkan. Ini seperti halnya di makam Kilobama Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi. Cuman bedanya kalau di Kilobama berarti jika sedang wirid itu tertidur atau nundutan atau ngantuk berat, itu bisa dilempar atau bisa ada yang nempeleng wajahnya. Kalau di sini bisa kesurupan, bisa dilemparkan kalau ada yang nempeleng juga. Ininya dikunci ya. Makamnya sederhana sekali, nggak terawat. Entah di sini keluarganya yang mana. Ini jalan Kebon Belimbing, Kota Cirebon. Kita sekian dulu. Ini kalau punya ilmu batin, melihat hal-hal yang gaib, di sini udah termasuk kerajaan. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Jalan Syarif Abdurrahman atau Jalan Bahagia, Kota Cirebon. Situs makam Pangeran Pekarungan. Ini Jalan Syarif Abdurrahman atau Jalan Pekarungan atau Jalan Bahagia, Kota Cirebon. Sekarang hari Minggu tanggal 30 Ramadan 1446 Hijriah atau 30 Maret 2025, sekitar jam 3:20. Mari masuk ke makam Pekarungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, inilah makam Pangeran Pekarungan. Di sini belum jelas sejarahnya atau riwayatnya, cuman yang pernah saya dengar, Pangeran Pekarungan tersebut atau beliau adalah dulu pernah dipercaya oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati untuk menjaga isi harta benda yang ada di dalam karung. Jadi misalkan zaman dulu tuh kakas, keris, tombak, uang, emas, dan lain sebagainya dimasukkan ke dalam karung, lalu disimpan di sebuah gudang.
dan beliaulah yang menjaganya. Makanya disebut Pangeran Pekarungan atau Pangeran Karung atau pangeran yang menjaga harta benda keluarga keraton Kasepuhan yang di dalam karung tersebut. Insya Allah saya sekarang mau kirim Fatihah untuk beliau. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di kota Cirebon ya. Ini Jalan Siliwangi Kota Cirebon, depan PGC Kota Cirebon. Nah ini Gang Syekh Magulung 6. Nah ini saya mau menuju ke makam khusus rambut atau makam rambut Syekh Magulung Sakti. Jadi kuburan anu di jero. Nah teh lain jasad, melainkan hanya rambut. Inilah makam khusus, di dalamnya ini rambutnya Syekh Magulung Sakti. Jadi dulu Syekh Magulung Sakti waktu mencari guru untuk siapa saja yang bisa memotong rambutnya, pada saat itu dia bertemu dengan Syekh Syarif Hidayatullah dan Mbah Pusangkan Cirebon. Terus dipotonglah pakai tangan oleh Eyang Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon. Nah, lalu dikuburkannya di sini. Rambut panjangnya yang mungkin sekitar 3 hingga 5 meter. Dikuburkannya di sini. Ini konon setelah dipotong rambutnya, beliau ikut sayembara untuk mengalahkan Nyi Mas Gandasari Panguragan. Itu. Ini berada di Kota Cirebon. Sekarang hari Minggu 30 Ramadan 1446 Hijriah atau 30 April 2025. Sekitar jam 2:30